Halo sobat-sobat sekalian, apa kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Dedi Christian Aritonang. Pada video kali ini, saya akan membahas masalah prices in English. Jadi kita akan melihat cara-cara bertanya soal harga dan cara-cara menyebutkan harga di dalam bahasa Inggris. Ini skill yang penting dalam percakapan atau conversation. Sebelum saya melanjutkan, seperti biasa saya meminta kesediaan teman-teman sekalian untuk menonton video ini dari awal sampai selesai sehingga pemahaman teman-teman utuh dan lengkap. Jangan lupa berikan like-nya, share, bagikan agar video ini banyak yang menonton, dan yang tidak kalah penting adalah subscribe channel ini sehingga teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika video-video lainnya saya munculkan. Dan yang tidak kalah penting juga tentunya agar video ini dan channel ini berkembang sehingga saya tetap semangat untuk terus produktif menghasilkan karya-karya atau video-video yang bermanfaat bagi teman-teman. Nah, yang pertama mau kita lihat adalah ways of asking prices in English. Cara-cara bertanya soal harga di dalam bahasa Inggris. Nah, ini konteksnya ketika percakapan terjadi di misalnya traditional market, pasar tradisional, atau tempat-tempat belanja di mana harga-harga barangnya tidak tercantum. Jadi ketika teman-teman berkunjung ke negara-negara berbahasa Inggris, ya, English speaking countries, misalnya Inggris, Amerika, Australia, kemudian teman-teman belanja ke tempat-tempat yang harga barangnya tidak tercantum seperti di supermarket, mau tidak mau kita harus berinteraksi, kita harus bertanya. So, ways of asking prices in English. Yang pertama misalnya, how much is this? Excuse me, how much is this please? Nah, jadi teman-teman bisa sering-sering mengulangi ya. Excuse me, how much is this please? Atau boleh juga, how much is it? How much is it please? How much does it cost? How much does it cost? Nah, tiga cara ini kita gunakan ketika barang yang harganya kita tanya itu berbentuk singular atau satu. Makanya ada is, ada it, ada does. Tapi ketika dia berbentuk plural atau lebih dari satu, kita boleh menggunakan alternatif lain. How much are this? Atau boleh juga, how much do they cost? How much do they cost please? Itulah cara-cara bertanya soal harga ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung latihan menyebutkan harga. Saya akan tampilkan beberapa bilangan-bilangan. Nah, ini yang pertama. Kira-kira kalau yang seperti ini teman-teman menyebutnya bagaimana? Nah, mungkin kita akan terpengaruh oleh cara dalam bahasa Indonesia, yaitu terjemahannya ya. Ini kan 1,57 dolar. Sehingga kalau kita terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kemungkinan ya cara menyebutkannya adalah 1.57 dollars. Padahal itu bukan cara yang lazim untuk menyebutkan harga. Cara-cara yang lazim misalnya, it's $1.57. Jadi it's $1, ini $1, yang ini adalah cents. It's $1.57. It's $1.57. Atau cara yang berikut, it's $1.57. Boleh juga pakai alternatif ketiga yang lebih sederhana, it's 157. Jadi langsung disebut saja 157. It's 157. Atau ada alternatif keempat, it's $1.57. A buck ini sama dengan $1. A buck means $1. Jadi it's $1.57 ya sama saja dengan it's 157. Oke, angka berikutnya ini 10,85 dolar. Ya, cara menyebutkannya it's $10.85. It's $10.85. Atau it's 10.85. It's 10.85. Oke, beranjak ke angka berikutnya, ini sudah angka ratusan dolar. Ya, it's $287.43. Okay, it's $287
Atau cara yang kedua, yang lebih simple, it's 287.43. It's 287.43. Kita lanjut lagi, kita masuk angka yang lebih besar, ini sudah ribuan dolar. Kalau dikalikan rupiah ini mungkin sudah puluhan juta ya teman-teman. Cara menyebutnya adalah ya, ini kan kalau diterjemahkan 2.235 dolar ya. It's $2,235. It's $2,235. Boleh diikutin ya teman-teman sekali lagi. It's $2,235. Atau alternatif kedua yang lebih simple, nah ini kita langsung bagi dua, it's 22.35. It's 22.35. Hanya saja ini perlu diperhatikan juga, 22.35, it's 22.35 ya bisa juga seperti angka-angka yang kita sebut pada bagian sebelumnya ya. Jadi bisa seperti ini, it's 22.35. Nah, pertanyaan pasti muncul ya. Jadi kalau seperti ini 22.35 bisa ke angka 2.235 dolar atau bisa juga ke 22 dolar, 35 sen. Yang mana yang benar? Nah, percakapan itu tidak statis ya teman-teman ya. Percakapan itu kan ya sifatnya dinamis. Ada konteks yang bisa membantu kita. Artinya ketika dikatakan it's 22.35 ya kita bisa menilai barang yang kita beli itu apa gitu. Kalau misalnya sepeda motor ya kemungkinan dia 2.235 dolar gitu. Tapi kalau barang yang lebih murah dari sepeda motor yang harganya tidak mungkin sampai 20 sampai 30-an juta, ya kemungkinan dia adalah 22.35, 22 dolar 35 sen. Jadi konteks akan membantu. Konteks will help you. Lagi pula kan ketika tidak clear apakah dia 2.235 atau 22,35, kita bisa konfirmasi ulang. Kita bisa tanyakan ulang yang mana yang dia maksud. Oke, kita masuk angka yang lebih kecil. Nah, ini kalau diterjemahkan, maka kita akan bilang 0,01 dolar. Jadi seolah-olah menyebutkannya adalah it's 0.01 dollars gitu. Padahal bukan ya teman-teman. Ini adalah 1 sen. Jadi cara menyebutkan adalah it's 1 cent. It's 1 cent. Contoh berikut, kalau yang tadi it's 1 cent, maka yang ini sudah tahu ya teman-teman. Ya, ini adalah it's 99 cents. Angka ke berikutnya it's 19 cents. Jadi teman-teman harus sering-sering mengulangi. It's 99 cents, it's 19 cents. Oke, ini it's 90 dollars. It's 90 dollars. Oke, ini angka yang terakhir 500.000 dolar, angka yang cukup besar ya. Nah, ini menyebutkannya ya boleh it's 500,000 dollars, it's 500,000 dollars, atau boleh juga it's $500,000. It's $500,000. Half itu kan setengah ya. Jadi setengah dari 1 juta, setengah dari 1 juta dolar, maka it's $500,000. Nah, demikian video tentang Prices in English yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan dan semoga bisa memberi manfaat dan menambah wawasan teman-teman soal bahasa Inggris. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh ketik di komentar, saya akan berusaha menjawab. Jangan lupa subscribe video ini, channel ini agar terus berkembang dan agar teman-teman bisa mendapatkan informasi notifikasi terbaru tentang video-video yang akan saya hasilkan berikutnya. Sampai jumpa di video-video lainnya, tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih teman-teman.